Halo semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial aplikasi Sibentol. Aplikasi pembentukan tim komisi dan penyimpanan laporan hasil komisi di pembekalan angkutan Kodam 9 Udayana. Perkenalkan, saya Dian Eka Handayani SAP, siswa PKP Angkatan 7 Mabes TNI tahun 2023. Aplikasi Sibentol dirancang dengan antarmuka yang mudah digunakan bagi pengguna awam, sehingga mampu digunakan secara mandiri dan maksimal untuk memenuhi kebutuhan optimalisasi administrasi pembentukan tim komisi dan penyimpanan laporan hasil komisi. Sekarang kita klik aplikasi Sibentol yang sudah terinstall di desktop. Form login otomatis akan ditampilkan di awal pembukaan aplikasi Sibentol. Form login berfungsi membatasi user yang dapat menggunakan aplikasi Sibentol dengan tujuan pengawasan dan keamanan data. Contreng pada ingatkan data login saya pada komputer ini jika menghendaki komputer menyimpan data login Anda. Login selanjutnya secara otomatis akan ditampilkan nama user dan password. Setelah data user dan password diisi, selanjutnya klik tombol login untuk melanjutkan proses login ke aplikasi Sibentol. Setelah login akan muncul form utama Sibentol. Form utama Sibentol terdiri dari 3 bagian, yaitu menu tugas sistem, komisi, window, dan bantuan. Pada menu tugas sistem terdapat beberapa form, yaitu form backup dan restore database. Yang kedua form group access dan user. Ketiga adalah form ganti password, form konfigurasi satuan, form stop printer, logout dan keluar. Pada form backup dan restore database, form ini berfungsi untuk mengamankan database atau backup dan mengembalikan database yang telah di-backup dengan menu restore. Selanjutnya adalah form group access dan user. Form ini berfungsi untuk menentukan hak akses yang dapat menggunakan aplikasi. Hak akses didasarkan pada grup akses dan user yang terdaftar. Form ini terbagi menjadi 2 tab, yaitu tab group dan tab user. Selanjutnya adalah form ganti password. Form ini berfungsi melakukan perubahan password user yang sedang aktif menggunakan aplikasi. Tampilan formnya adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah form konfigurasi satuan. Form ini berfungsi untuk menyimpan data satuan yang akan dibutuhkan saat mencetak laporan. Tampilan formnya adalah sebagai berikut. Kemudian form stop printer. Form ini berfungsi untuk melakukan pengaturan printer yang digunakan untuk mencetak laporan pada form yang sedang aktif. Tampilan formnya adalah sebagai berikut. Kemudian logout. Menu ini berfungsi untuk login dengan pengguna lain. Menu ini juga berfungsi untuk mengamankan aplikasi ketika pengguna sedang meninggalkan aplikasi. Dan form keluar. Menu ini berfungsi untuk keluar dari aplikasi Sibentol. Pada menu komisi, terdapat 4 form inti yang digunakan untuk pembentukan tim komisi dan penyimpanan laporan hasil komisi. Yang pertama adalah form subsatker. Form ini berfungsi untuk mengelola data subsatker sebagai sasaran untuk melakukan komisi. Tampilan formnya sebagai berikut. Proses yang dapat dilakukan pada form ini yaitu tambah, yaitu penambahan data subsatker baru. Klik tombol tambah, selanjutnya isikan kode dan nama subsatker pada kotak yang disediakan. Kode bersifat unik dengan maksimal panjang 1 karakter. Selanjutnya klik tombol simpan. Kode bersifat unik, maksudnya sistem secara otomatis akan menolak apabila kode sama atau sudah terdaftar. Tampilan kotak dialog konfirmasi apabila kode sudah terdaftar adalah sebagai berikut. Kemudian ubah, yaitu untuk melakukan perubahan nama subsatker yang sudah terdaftar. Pilih atau klik nama data subsatker pada tabel, kemudian klik kanan dan pilih menu ubah. Selanjutnya, silahkan ketik perubahan nama subsatker pada kotak yang telah disediakan sama seperti saat melakukan penambahan data, kemudian klik tombol simpan. Kode tidak dapat diubah karena sebagai kunci perubahan data. Kemudian hapus, yaitu untuk melakukan penghapusan data subsatker yang sudah terdaftar. Pilih atau klik data subsatker pada tabel, kemudian klik kanan dan pilih menu hapus. Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog konfirmasi penghapusan sebagai berikut. Untuk melanjutkan proses hapus, klik tombol yes, dan untuk membatalkan klik tombol no. Selanjutnya adalah setup printer, yaitu untuk melakukan pengaturan printer yang digunakan untuk mencetak laporan. Tampilan formnya adalah sebagai berikut. Klik tombol simpan untuk melanjutkan penyimpan atau klik tombol tutup untuk menutup form. Kemudian pracetak,
yaitu menampilkan data tabel dalam bentuk laporan yang dapat dicetak maupun disimpan dalam format PDF. Tampilan formnya adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah cari, yaitu untuk melakukan pencarian data yang ditampilkan sesuai dengan kolom dan kata kunci yang dimasukkan. Tampilan formnya adalah sebagai berikut. Klik tombol cari untuk melanjutkan pencarian atau klik tombol tutup untuk menutup form pencarian. Kemudian refresh, yaitu untuk melakukan pemanggilan ulang data yang ditampilkan pada tabel. Yang terakhir adalah tutup, yaitu untuk menutup form. Selanjutnya adalah form personil. Form ini berfungsi untuk mengelola data personil sebagai anggota komisi. Berikut adalah tampilan formnya. Proses yang dapat dilakukan pada form ini yaitu tambah, yaitu penambahan data personil baru. Klik tombol tambah, selanjutnya pilih kelompok personil yaitu TNI atau PNS. Kemudian isikan NRP atau NIP, nama dan pangkat pada kotak yang disediakan. Korps dapat diabaikan apabila personil termasuk kelompok PNS dan bukan perwira TNI. Selanjutnya isikan jabatan definitifnya dan pilih status personil dalam keanggotaan sebagai tim komisi apakah aktif atau tidak. NRP atau NIP personil bersifat unik, maksudnya sistem secara otomatis akan menolak apabila NRP atau NIP sama atau sudah terdaftar. Selanjutnya klik tombol simpan. Tampilan kotak dialog konfirmasi apabila NRP atau NIP sudah terdaftar adalah sebagai berikut. Selanjutnya refresh form, yaitu untuk melakukan pemanggilan ulang data yang ditampilkan pada form. Berikutnya adalah filter, yaitu untuk melakukan penyaringan data sesuai dengan kebutuhan data yang ingin ditampilkan. Centang kotak dan pilih data yang disediakan, selanjutnya klik tombol filter. Selanjutnya adalah ubah, yaitu untuk melakukan perubahan nama personil yang sudah terdaftar. Pilih atau klik nama data personil pada tabel, kemudian klik kanan dan pilih menu ubah. Selanjutnya, silahkan ketik perubahan data personil pada kotak yang telah disediakan sama seperti saat melakukan penambahan data, kemudian klik tombol simpan. NRP atau NIP tidak dapat diubah karena sebagai kunci perubahan data. Berikutnya adalah hapus, yaitu untuk melakukan penghapusan data personil yang sudah terdaftar. Pilih atau klik data personil pada tabel, kemudian klik kanan dan pilih menu hapus. Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog konfirmasi penghapusan sebagai berikut. Untuk melanjutkan proses hapus, klik tombol yes, dan untuk membatalkan klik tombol no. Kemudian stop printer, yaitu untuk melakukan pengaturan printer yang digunakan untuk mencetak laporan. Tampilan formnya adalah sebagai berikut. Klik tombol simpan untuk melanjutkan penyimpan atau klik tombol tutup untuk menutup form. Selanjutnya adalah pracetak, yaitu menampilkan data tabel dalam bentuk laporan yang dapat dicetak maupun disimpan dalam format PDF. Tampilan formnya adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah cari, yaitu untuk melakukan pencarian data yang ditampilkan sesuai dengan kolom dan kata kunci yang dimasukkan. Tampilan formnya adalah sebagai berikut. Klik tombol cari untuk melanjutkan pencarian atau klik tombol tutup untuk menutup form pencarian. Kemudian refresh, yaitu untuk melakukan pemanggilan ulang data yang ditampilkan pada tabel. Dan yang terakhir adalah tutup, yaitu untuk menutup form. Selanjutnya adalah form tim komisi. Form ini berfungsi untuk mengelola data tim komisi. Dalam pengelolaan data, form ini berkaitan dengan data subsatker dan data personil. Kode tim diberikan secara otomatis oleh sistem sebagai kunci data. Sistem juga menampilkan histori perjalanan komisi personil yang dipilih sebagai bahan pertimbangan untuk tugas komisi berikutnya. Tampilan formnya sebagai berikut. Proses yang dapat dilakukan pada form ini yaitu tambah, yaitu penambahan data tim komisi baru. Klik tombol tambah, selanjutnya isikan tahun dan pilih semester untuk komisi. Kemudian pilih subsatker tempat melakukan komisi. Selanjutnya pilih personil pada review yang ditampilkan. Secara otomatis sistem akan menampilkan histori komisi pada personil yang dipilih. Personil yang sudah terpilih pada subsatker yang dituju tidak akan ditampilkan lagi. Setelah pemilihan personil selesai, kemudian klik tombol simpan. Berikutnya adalah refresh form, yaitu untuk melakukan pemanggilan ulang data yang ditampilkan pada form. Kemudian filter, yaitu melakukan penyaringan data sesuai dengan kebutuhan data yang ingin ditampilkan. Centang kotak dan pilih data yang disediakan, selanjutnya klik tombol filter.
Berikutnya adalah ubah, yaitu untuk melakukan perubahan personil tim komisi berkaitan dengan penambahan anggota tim komisi. Pilih atau klik nama data tim komisi pada tabel, kemudian klik kanan dan pilih menu ubah. Selanjutnya pilih personil pada tray view yang ditampilkan. Secara otomatis sistem akan menampilkan histori komisi pada personil yang dipilih. Personil yang sudah terpilih pada subsatker yang dituju tidak akan ditampilkan lagi. Setelah pemilihan personil selesai, kemudian klik tombol simpan. Proses ubah tidak dapat melakukan perubahan data selain penambahan anggota tim komisi. Selanjutnya adalah hapus, yaitu untuk melakukan penghapusan data personil atau anggota tim komisi. Pilih atau klik personil tim komisi pada tabel, kemudian klik kanan dan pilih menu hapus. Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog konfirmasi penghapusan sebagai berikut. Untuk melanjutkan proses hapus, klik tombol yes, dan untuk membatalkan, klik tombol no. Berikutnya staf printer, yaitu untuk melakukan pengaturan printer yang digunakan untuk mencetak laporan. Tampilan formnya adalah sebagai berikut, klik tombol simpan untuk melanjutkan penyimpan atau klik tombol tutup untuk menutup form. Selanjutnya adalah pracetak, yaitu menampilkan data tabel dalam bentuk laporan yang dapat dicetak maupun disimpan dalam format PDF. Tampilan formnya adalah sebagai berikut. Kemudian cari, yaitu untuk melakukan pencarian data yang ditampilkan sesuai dengan kolom dan kata kunci yang dimasukkan. Tampilan formnya adalah sebagai berikut. Klik tombol cari untuk melanjutkan pencarian atau klik tombol tutup untuk menutup form pencarian. Selanjutnya adalah refresh, yaitu untuk melakukan pemanggilan ulang data yang ditampilkan pada tabel. Kemudian terakhir adalah tutup, yaitu untuk menutup form. Selanjutnya adalah form laporan komisi. Form ini berfungsi untuk mengelola laporan tim komisi. Dalam pengelolaan data, form ini berkaitan dengan data tim komisi. Berikut adalah tampilan formnya. Proses yang dapat dilakukan pada form ini yaitu filter, yaitu melakukan penyaringan data sesuai dengan kebutuhan data yang ingin ditampilkan. Centang kotak dan pilih data yang disediakan, selanjutnya klik tombol filter. Selanjutnya adalah buka laporan, yaitu untuk membuka laporan komisi yang telah disimpan. Pilih atau klik data tim komisi pada tabel, kemudian klik kanan dan pilih menu buka laporan. Laporan yang tersimpan secara otomatis terbuka melalui aplikasi pembuka PDF yang terinstall di komputer Anda, seperti Acrobat Adobe Reader. Menu ini bisa diakses apabila ada laporan yang tersimpan. Berikutnya adalah upload laporan, yaitu untuk menyimpan laporan komisi dalam format PDF. Pilih atau klik data pada tabel, kemudian klik kanan dan pilih menu upload laporan. Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog open, silahkan pilih file laporan yang akan diupload kemudian klik tombol open. Tampilan kotak dialog open adalah sebagai berikut, tunggu proses berlangsung sampai selesai dan ditampilkan pesan informasi sebagai berikut. Durasi proses upload laporan bergantung pada ukuran file PDF dan spesifikasi komputer yang Anda gunakan. Berikutnya adalah hapus, yaitu untuk melakukan penghapusan data laporan komisi. Pilih atau klik data pada tabel, kemudian klik kanan dan pilih menu hapus. Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog konfirmasi penghapusan sebagai berikut. Untuk melanjutkan proses hapus, klik tombol yes, dan untuk membatalkan, klik tombol no. Selanjutnya adalah staf printer, yaitu untuk melakukan pengaturan printer yang digunakan untuk mencetak laporan. Tampilan formnya adalah sebagai berikut, klik tombol simpan untuk melanjutkan penyimpan atau klik tombol tutup untuk menutup form. Kemudian pracetak, yaitu menampilkan data tabel dalam bentuk laporan yang dapat dicetak maupun disimpan dalam format PDF. Tampilan formnya adalah sebagai berikut, selanjutnya adalah cari, yaitu untuk melakukan pencarian data yang ditampilkan sesuai dengan kolom dan kata kunci yang dimasukkan. Tampilan formnya adalah sebagai berikut, klik tombol cari untuk melanjutkan pencarian atau klik tombol tutup untuk menutup form pencarian. Kemudian refresh, yaitu untuk melakukan pemanggilan ulang data yang ditampilkan pada tabel. Terakhir adalah tutup, yaitu untuk menutup form. Menu window dan bantuan. Menu window berfungsi menampilkan dan mengatur tampilan jendela form yang sedang aktif. Pertama adalah cascade, berfungsi membuat seluruh window atau form yang terbuka tampil secara berurutan sehingga Anda bisa melihat setiap judul window atau form dengan jelas. Contoh tampilannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah tile vertikal.
Menu ini berfungsi membuat seluruh window atau form yang terbuka tampil berjajar secara vertikal. Contoh tampilannya adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah tile horizontal. Menu ini berfungsi membuat seluruh window atau form yang terbuka tampil berjajar secara horizontal. Contoh tampilannya adalah sebagai berikut. Kemudian toolbar. Menu ini berfungsi untuk menampilkan fasilitas toolbar pada form utama. Menu tercentang, maka toolbar akan ditampilkan. Berikutnya adalah status bar. Menu ini berfungsi untuk menampilkan fasilitas status bar pada form utama. Menu tercentang, maka status bar akan ditampilkan. Kemudian adalah tutup semua form aktif. Menu ini berfungsi untuk menutup semua form yang aktif secara otomatis. Terakhir adalah bantuan, yaitu tentang kita. Menu menampilkan informasi singkat tentang aplikasi Sibentol, kesatuan pengguna, dan status registrasi aplikasi. Tampilan formnya adalah sebagai berikut. Demikian tutorial aplikasi Sibentol, pembentukan tim komisi dan penyimpanan laporan hasil Komisi Pembekalan Angkutan Kodam 9 Udayana. Semoga bermanfaat.